Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Lamaskan di acara podcast kami. Oke guys, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa bersama Mas Farizal. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik mas. Aktivitas akhir-akhir ini bagaimana Mas? Ya seperti biasa kita sebagai seorang mahasiswa maka kita diwajibkan untuk selalu berkuliah dan pastinya berkuliah mas. Ya, nah bagaimana persiapan Mas untuk mengawali hari bulan suci Ramadan ini? Persiapan saya yang utama itu mas kesabaran dalam hati kita ya mas ya. Ya. Nah, bagaimana cara Mas nanti untuk melatih kesabaran, terutama di dalam mengendalikan hawa nafsu kita gitu Mas? Oke. Pada dasarnya bulan Ramadan ini adalah salah satu cara bagaimana kita bisa menahan rasa sabar dalam diri kita. Kita bisa mulai dari menahan nafsu, baik itu makan dan minum dan sebagainya. Seperti itu. Oke, sebelum kita berbincang lebih lanjut, tonton intro berikut. Nah, oke nih Mas Barizan. Jadi persiapan sebelum bulan suci Ramadan ini apa kira-kira yang kita perlu persiapkan, terutama di dalam kita menahan diri dari nafsu tersebut Mas? Oke. Yang pertama itu mas, kita harus menahan, kita harus mempunyai rasa sabar gitu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya puasa itu adalah separuh dari sabar. Maka ibadah puasa ini adalah ibadah yang identik dengan kesabaran diri kita seperti itu mas. Mungkin bisa diberikan contoh Mas bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari di dalam kita bersabar gitu. Sebenarnya menahan diri ini atau dalam kata artian sabar ini itu memang benar-benar sulit nih mas ya kita laksanakan. Yang dimana kita biasanya makan pagi, siang, sore 3 hari sekali. Di bulan puasa kita harus menahan itu di siang hari. Belum lagi yang kita lihat warteg-warteg terbuka ya di pinggir jalan ya. Warteg-warteg tutup tapi dalamnya terbuka seperti itu kan. Ya benar sekali. Itu adalah salah satu cobaan yang benar-benar harus kita nikmati seperti itu. Yang saya pikir walaupun ditutup tetap ramai mas ya. Ya karena mungkin ada beberapa faktor ya mas ya. Mungkin yang di dalam itu orangnya non Islam atau memang benar-benar tidak bisa untuk puasa seperti itu mas. Ya. Di dalam kita menjalankan ibadah tentunya salah satu faktor pendukung diterimanya ibadah yaitu keikhlasan. Nah, bagaimana pandangan Mas mengenai kita agar ikhlas itu di dalam menjalankan ibadah puasa kita? Ikhlas itu bisa kita ambil dari sabar tadi ya mas. Kita sabar berarti kita ikhlas. Kenapa? Karena kesabaran itu tidak bisa dipisahkan dari keikhlasan. Kita sabar berarti kita sudah ikhlas seperti itu. Dalam artian jadi ibadah puasa ini kalau kita puasa tanpa sabar maka itu sia-sia puasa kita itu mas. Mungkin puasa hanya mendapatkan haus dan lapar saja mas. Benar haus dan lapar saja. Mungkin mas bisa dijelaskan pertama kali mas itu puasa itu seperti apa? Mungkin apakah di zaman-zaman mas masih muda itu? Balik dari kapan kita pertama puasa, pasti kita umur 5 tahun saja sudah coba-coba puasa mas ya. Walaupun hanya sahur jam 7 terus makan siang jam 11 terus puasa lagi seperti itu ya. Itu adalah langkah awal kita coba-coba untuk berpuasa. Dan alhamdulillah saya di umur kurang lebih 6 sampai sekarang ini alhamdulillah puasa saya selalu penuh seperti itu. Alhamdulillah. Dan salah satu untuk melatih anak itu yaitu nggak langsung penuh gitu kan. Cuma seperti contohnya saya mas. Saya ketika masih SD itu
puasanya puasa beduk istilahnya kan ada itu. Jadi setengah hari, kalau kata ibu saya, kalau sekiranya nggak kuat jangan dipaksakan. Ya memang benar itu istilahnya. Kan ada sebuah apa ya? Sebenarnya kata sabar ini kan berasal dari bahasa Arab sabar mas. Jadi apapun istilahnya kita menahan diri, kita menahan kentut saja itu sebenarnya sudah menahan diri gitu mas. Nah, bagaimana pandangan mas mengenai apa ya, sabar yang memang ditekankan pada diri kita? Apakah sabar itu bisa berasal dari saran orang lain mas? Tadi benar sih kata mas, kentut saja kita sudah menahan diri. Iya. Jadi kalau saya ambil dari definisi sabar, yaitu aktivitas menahan diri, baik dari lisan, perilaku, penglihatan, dan bahkan perbuatan kita seperti itu mas ya. Iya. Jadi itulah bentuk kesabaran yang benar-benar sabar. Jadi dalam hal ini Imam Hambali juga mempunyai 3 macam mas, Iya. mengenai kesabaran. Yang pertama itu sabar kepada Allah. Untuk sabar kepada Allah itu seperti apa bentuknya mas? Dalam artian kita harus taat kepada Allah. Ustaz, Kita harus menjalankan hal-hal yang ini ibadah, kita harus sholat 5 waktu paling enggaknya mas. dengan artian kita menjauhi larangannya dan kita menjalankan perintahnya dengan sebaik mungkin. Mungkin untuk selanjutnya seperti apa mas? Untuk yang kedua, sabar terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Untuk diharamkan oleh Allah mungkin bisa dijelaskan bagaimana kita untuk sabar gitu. Seperti yang kita tahu mas ya, hal yang paling dilarang oleh Allah itu adalah memakan daging yang tidak halal kan. Ya. Nah, tapi kan itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dan ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwasanya kalau kita sedang lapar maka kita boleh memakannya, tapi hanya untuk sekedar mengganjal perut saja, tidak sampai menambah-nambah ya. Ya itu namanya keterlaluan mas. Kalau misalnya kita puasa lupa nih kira-kira sudah makan 3 piring gitu misalnya. Nah kira-kira bagaimana mas pandangan mas? Kalau menurut oke. Kalau lupa itu pasti ada kadarnya mas ya. Iya. Setiap lupa itu pasti ada kadarnya. Kalau sudah sampai 3 piring itu menurut saya sudah tidak lupa lagi mas. Karena kadarnya lupa itu bisa saja dia hanya untuk mengenyangkan perutnya saja, tidak sampai berlebihan seperti 3 piring tadi. Iya. Jadi kalau misalnya mungkin kan pas hari pertama masuk puasa kan mungkin masih lupa, taruhlah kan apa maka langsung ingat. Kalau misalnya kita tiba-tiba ingat, nah makan itu kita lanjutkan atau langsung ditinggalkan mas? Ditinggalkan. Langsung Lebih baik ditinggalkan. Karena kita sudah ingat ya bahwasanya kita Ya. puasa. Ya. Seperti itu. Selanjutnya seperti apa mas? Oke, tadi yang pertama itu sabar atas ketaatan kepada Allah SWT. Kita harus taat, menjalankan ibadah, puasa, sholat. Terus yang kedua, taat, sabar atas apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, kita masuk yang ketiga mas, sabar atas ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Seperti itu. Boleh dicontohkan seperti apa ketaatan yang harus kita lakukan? Kita sabar dan taat atas apa yang Allah berikan, ya seperti kita ini mas ya, kita seorang mahasiswa yang masih kita gambarkan kita masih belum punya apa-apa seperti itu ya. Maka kita harus berjuang, kita harus ikhlas apa yang diberikan Allah kepada kita, maka kita harus merubahnya dalam artian apapun yang Allah berikan itu adalah rezeki dari Allah. Ya, mungkin masih ingat kan kita mungkin ada sebuah kata-kata itu Benar. bahwasanya kita itu harus apa ya, kan ada di dalam Al-Quran itu menjelaskan bahwasanya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kalau bukan dirinya sendiri yang Yang merubahnya. Seperti itu. Mungkin untuk mas sendiri bagaimana pandangannya mas? Apakah memang takdir itu bisa dirubah atau seperti apa? Kalau takdir ya mas ya, dia kan ada sistemnya takdir yang direncanakan oleh Allah dan ada yang bisa kita rubah oleh diri kita sendiri. Kalau yang bisa dirubah oleh kita diri sendiri itu baik ekonomi kita gitu mas. Ya. Nah kalau kita berusaha
apapun yang kita capai pasti berhasil seperti itu. Ya. Tapi kalau kita tidak merubah diri kita sendiri, kita tidak berusaha, jadi apapun yang ya sama aja kayak membukukan otak seperti itu. Kita hanya tidur di kamar ya, gimana kita mau merubah takdir kita sendiri kalau kita hanya sekedar tidur di kamar seperti itu. Tapi terkadang kita apa ya, sudah memiliki rencana baik, namun rencana Allah itu ternyata kita tidak tahu gitu kan, plot twistnya kan. Jadi seharusnya kita kan apa ya, selalu menerima apa yang jadi apa ya, ketetapan Allah gitu kan. Nah, mungkin selanjutnya seperti apa Mas? Tentang kesabaran ya. Oke, baik Mas. Mengenai di dalam kita menjalankan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini, mungkin apa saja aspek-aspek yang harus kita jalankan yang tentunya yang paling utama gitu Mas. Jadi untuk menjadi pegangan kita dalam menjalankan ibadah puasa ini, kita harus mempunyai beberapa nilai-nilai Mas ya. Harus apa ya, dalam artian kita harus mengimani ya dalam diri kita, baik itu dari nilai keimanan diri kita sendiri, keikhlasan kita, niat, bersyukur dan kesabaran. Jadi beberapa nilai itu menjadi langkah ikhtiar bagi orang yang akan menjalankan ibadah puasa seperti itu. Nah, salah satu hal yang harus kita awali di dalam kegiatan kita beribadah, salah satunya adalah niat tadi Mas. Mungkin bagaimana Mas ketika kita beribadah tidak diawali dengan niat? Ketika kita ibadah tidak diawali dengan niat, maka dalam artian kita sholat saja kita harus punya niat. Jika tidak diawali dengan niat, maka sholat kita itu akan tidak sah atau diulangi seperti itu. Ya. Dan ibadah bulan puasa ini yang apa ya, istilahnya puasa ini Allah sendiri yang menangani Mas. Nah, jadi hal yang pertama kita lakukan memang niat itu perlu diperlukan. Saya kira Mas, pembahasan kita cukup di sini. Oke. Ya. Semoga apa yang kita bahas ini ada manfaatnya. Tidak terasa perjumpaan kita sampai di sini. Saya mau terlemaskan dan Saya Farid Al-Arhab. terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.